Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ahda di channel Nada Farms Official. Untuk teman-teman yang belum subscribe Nada Farms Official, jangan lupa di subscribe ya dan ikuti, karena Ahda akan cerita-cerita tentang kehamilan, terutama tentang promil. Selamat menyaksikan. Insya Allah Ahda akan sharing dari awal banget nih pas waktu nikah sampai akhirnya alhamdulillah dikasih rezeki mendapatkan amanah anak. Nah terus bagaimana sih caranya mungkin ya, atau enggak program kehamilan apa gitu yang udah pernah Ahda lakukan. Kebetulan kalau di keluarga Ahda itu jadi kayak kebanyakan tuh kalau penantian 1 tahun itu udah termasuk normal gitu, karena mama Ahda sendiri juga kayak 1 tahun tidak hamil dulu gitu pas waktu nikahnya tuh. Nah Ahda itu termasuk kalau kemarin itu kayak 1 tahun lebih gitu ya teman-teman. Jadi Ahda tuh kayak takut juga ya gitu. Takutnya ada apa-apanya gitu di rahim Ahda. Jadi pas waktu itu tuh Ahda cobain tuh USG. Pas waktu USG belum 1 tahun, jadi masih kayak 8 bulan pernikahan gitu. Maksud Ahda USG itu untuk cari tahu gitu apakah di rahim Ahda takutnya ada miom atau apa gitu yang menghambat kehamilan. Ternyata pas waktu nyampe ke dokternya itu kayak malah kayak dimarah-marahin gitu loh teman-teman. Jadi kayak dimarah-marahin, ngapain gitu, ke apa ya, maksudnya tuh ngapain kamu di USG, ini belum ada apa-apanya gitu. Terus aku kan pengen nanya, ini udah aman enggak, ini nggak ada apa-apanya katanya. Terus intinya tuh, oh kamu jadinya mau program hamil ya, mau OSG gitu-gitu. Maksud aku kan kayak pengen tahu gitu ya, di dalamnya itu apakah ya takutlah ada suatu hal, terus pengen tahu kayak rahim aku tuh gimana, jenis rahimnya tuh gimana gitu. Tapi di situ tuh dokternya tuh malah kayak yang kalau mau OSG itu nanti aja katanya. Pas kamu tuh kalau udah 1 tahun nggak punya, ya maksudnya nggak ada janinnya, kamu baru ke rumah sakit. Jadi kan kok gitu ya gitu. Itu udah mulai tuh nggak sreg gitu ya. Udah mah USG-nya mahal. Waktu itu tuh ya aku tuh cobain di dokter yang pertama itu, USG-nya mahal. Udah gitu dikasih obat yang kayak buat promil gitu. Terus kan aku belum tentu juga ya pengen maksudnya mau yang obat-obatan gitu kan. Ya bayar lah intinya ya, kayak bayar buat si obat tersebut. Ya pastinya aku kayak sensitif lah ya di situ, kayak nangis gitu kan. Kenapa kok gini gitu ya dokter tuh. Udah gitu di situ tuh kayak suami nggak boleh masuk juga karena kan lagi COVID juga ya teman-teman. Akhirnya ya udah aku relax gitu, kayak merelakan ya udah nanti aja deh ganti dokter lagi, atau enggak kita happy dulu gitu. Aku akhirnya liburan tuh waktu itu, tapi aku tuh udah ngerasain kayak gak enak gitu ya di perut tuh. Itu tuh di bulan Agustus. Nah pas bulan Mei, pas waktu bulan Mei ya kayak bulan-bulan saum gitulah teman-teman. Aku tuh mulai kayak nggak enak buat kayak cium-cium daging kayak gitu, kayak mual kayak gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku ke dokter tuh. Pas ke dokter di situ tuh cuman penebalan dinding rahim katanya.
Terus aku nggak tahu kalau penebalan dinding rahimnya itu tuh udah termasuk kayak tanda kehamilan, tapi belum tentu gitu. Soalnya pas aku lihat di test pack itu udah kayak samar gitu, positifnya tuh yang samar, yang belum kelihatan jelas gitu, belum jelas banget. Jadi pas waktu itu ya udah, pas waktu lagi lebaran kan masih bisa kumpul-kumpul gitu, karena kan masih di lingkungan Bandung lah gitu ya, masih di perkotaan Bandung. Jadi masih kumpul lah sama orang tua gitu, terus kayak liburan kesana kesini, kesana makan sana sini gitu kan. Ngerasa tuh kan kayak capek gitu kan. Nah udah gitu mulailah pas waktu itu tuh kayak Juni, di bulan Juni Juli kan mulai banyak tuh ya yang pada kena COVID tuh, termasuk kayak di keluarga besar aku. Jadi mulai riuh gitu ya, kayak mulai ribet gitu. Jadi aku sering bolak-balik tuh kayak ke rumah orang tua. Nah pas waktu di sana aku nge-flag, teman-teman aku tuh nge-flag gitu kayak coklat, kenapa ya ini kok nge-flag gitu. Nah pas waktu itu tuh aku tuh penebalan dinding rahimnya tuh 18 cm gitu teman-teman, 18 cm. Terus kan udah ke rumah mamah nih, mamah udah pulang kayak gitu buat ngurusin AA sama teteh aku yang waktu itu udah kena COVID ya sekeluarga kayak gitu. Baru aku ke mertua gitu kan, aku ke rumah mertua dulu. Nah pas di rumah mertua tuh aku tuh udah kelihatan gitu ininya tuh kayak yang lagi hamil gitu dari fisiknya. Cuman pas waktu di rumah mertua aku kok ngerasa kayak ngegigil gitu ya teman-teman. Terus sampai akhirnya pagi-pagi keluar darahnya kayak head, langsung di situ ih kok head ya. Itu tuh sebelumnya tuh sama si dokternya itu kan, yang dokter yang kedua ya, yang pas aku USG ternyata ada penebalan dinding rahim di bulan Mei. Dia itu nyaranin aku untuk minum obat penguat kandungan setelah 2 minggu gitu kalau nggak salah. Padahal aku nggak ada flek, nggak ada apa-apa sebelumnya, tapi setelah minum itu aku berdarah yang pas di mamah mertua itu. Maksud aku kan jauh ya jaraknya gitu kan, jauh jaraknya dari ya maksudnya dari rumah aku ke rumah orang tua gitu kan, dari orang tua ke mertua gitu kan, jauh gitu. Jadi yaudah deh aku coba minum gitu. Jadi suami aku beli tuh obat penguat kandungan. Akhirnya aku minum. Pas minum itu nyeri banget, bener-bener ya kayak sakit banget gitu. Katanya kalau misalkan ada darah itu 2 minggu lagi ke dokternya katanya. Nah karena aku waktu itu udah gak kuat banget ya di mertua kan, sakit banget. Ini mah apa ya, kayak lebih gitu dari menstruasi gitu. Tapi aku akhirnya gak ke dokter itu lagi. Sampai akhirnya udah deh, kayaknya kali ini mah bukan hamil gitu. Jadi head kali gitu ya, menstruasi aja. Ya udah aku relain tuh waktu itu tuh. Terus akhirnya pas Juli gitu ya, aku kalau nggak salah Juli itu aku ke dokter lagi. Juli, Agustus. Belum, aku nggak ke dokter itu lagi akhirnya. Aku jalanin aja, ikhlas, rela gitu ya pokoknya mah. Dan itu tuh udah menginjak penantian 1 tahun lebih 3 bulan. Nah Juni Juli ya. Nah pas waktu itu karena aku tuh kayak udah yaudah deh pasrah gitu ya, jadi masrahin nggak diinget-inget lagi gitu tentang promil. Ya udah segimana aku kayak makan pedas kan, katanya nggak boleh makan pedas kalau promil. Kayak aku pengen makan pedas ya udah makan aja, terus makan buah alpukat misalkan, atau enggak yang toge-toge gitu kan katanya yang kecambah.
biar subur. Ya udah makan, tapi nggak kayak yang dijadwalin atau nggak diniatkan banget gitu. Ya udah minum, terus akhirnya aku rutinnya itu di minum madu. Aku minum madu sama susu kehamilan. Jadi bukan susu yang buat yang promil ya, tapi yang langsung bumil. Aku tuh beli susunya tuh yang bumil. Terus aku tuh belinya tuh susu kehamilan yang kayak sebulan lagi atau enggak 2 bulan lagi tuh mau kadaluarsa. Waktu itu sempet kayak dimarahin gitu sama suami. Soalnya masa mau ngasih anak katanya masa mau ngasih ke janin gitu ya susunya, udah mau deket kadaluarsa sih. Kalau kata aku gitu kan, udah mas 1 murah gitu kan, udah mau deket kadaluarsa. Udah gitu kayak masih coba-coba juga kan gitu, ada yang cocok ada yang enggak gitu rasa-rasanya. Sampai akhirnya waktu itu keenakan tuh minum susu kehamilan ya selama 3 bulan, dari Mei ya, berarti Juni, Juli, Agustus ya. Nah terus aja kayak gitu minum kurma, minum madu maksudnya ya, makan kurma madu. Udah tuh aku juga kalau makan kurma itu yang sekali doang, yang kuning ya, kurma yang kuning karena nggak terlalu pahit. Terus madu, susu kehamilan tuh yang beda-beda gitu ya, beda-beda merek, tapi yang rasanya tuh yang kadang suka pengen coklat, kadang vanila. Nah pas ke bulan ketiga aku tuh beli yang pengen banget yang rasa alpukat sama coklat. Sampai sempet tuh suami juga disuruh minum sama aku tuh ya kan rasa susu coklat gitu kan, itu kamu minum gitu kan, kita nggak tahu udah ya, kayak minum aja. Suami juga mungkin kesini-sini ngapain aku minum susu hamil gitu kan. Ya udah sama aku dihentiin, jadinya dia cuman minum madu kayak madu lemon, jahe sereh kayak gitu. Nah kalau aku minum terakhir itu aku minum merek yang Sun ya, yang Sun rasa coklat dan alpukat. Pas aku minum ya udah kayak tiba-tiba kayak payudara tuh ngebesar gitu ya. Oh dari hormon kali gitu kan, dari hormonnya gitu. Terus aku tuh nggak sadar juga pas waktu itu tuh ternyata aku udah telat head gitu. Terus pas aku cek bungkusnya kan, aku tuh beli 2 waktu itu tuh yang rasa alpukat coklat. Ternyata itu tuh adalah susu bumil dan busui jadi buat ibu hamil dan menyusui. Ya ampun, pantesan aku sampai kayak bengkak gitu ya, gitu kan, payudara aku tuh bengkak. Yang ngakak lah di situ, belum habis ke yang dus yang kedua, aku tuh gak enak gitu, kayak mual gitu, kayak muntah gitu. Kok mulai gak enak ya, tapi kayak gak diiyahin gitu ya, karena aku waktu itu sambil jualan jajanan pedas gitu buat dibawain ke kantornya suami. Jadi kalau misalkan jadi sambil ngebungkusin gitu, aku suka sambil makan, biarin aja gitu makan yang pedas-pedas, kan katanya nggak boleh kalau lagi promil gitu kan, takut panas rahim lah atau apa gitu lah. Aku tuh kayak ya udah bodo amat gitu, pokoknya aku pengen makan itu ya udah aku makan, kalau enggak. Cuman kalau untuk nanas aku bener-bener kayak ngehindarin untuk nanas, kayak buah-buahan gitu ya. Untuk nanas, durian yang kayak gitu aku bener-bener ngehindarin. Nah udah tuh aku sering banget kayak makan pedas ya sambil ngemil gitu ya, sambil ngebungkusin terus sambil ngemil gitu. Terus aku sambil jualan gitu. Sampai akhirnya tuh kan di sini ada pendataan untuk vaksin COVID. Kebetulan aku waktu itu udah didaftarin juga kayak di rumah mama, tapi akunya nggak datang gitu. Terus aku bilangnya takutnya aku lagi hamil mah gitu.
Nah, ya udah kalau mamah mah nggak kenapa-napa gitu ya, karena mamah juga RT kan di sana. Nah, kalau pas di sini pas banget di datanya itu di bulan akhir Agustus, tanggal berapa ya, aku masih inget tanggal 28, 27, 28 Agustus kayak gitu. Nah, sama ibu ininya kan, sama ibu kayak perawatnya gitu, udah divaksin belum gitu, sama Bu RT-nya yang ada di daerah kontrakan aku. Kebetulan aku itu ngantuknya di Cimahi, kalau rumah mamah itu di Bandung gitu ya, di Cibiru. Enggak Bu, belum, kata aku tuh gitu. Itu tuh sebelumnya aku sama teteh itu, kita itu makan bakso. Biasanya kita juga suka makan bakso, cuman ngerasa kayak nggak enak gitu loh pas makan bakso tuh, kok nggak enak ya makannya, aku tuh gitu. Aku tuh perasaannya kok nggak enak ya makan bakso, baksonya katanya enak tapi kok nggak enak. Itu tuh baru pertama kali sih aku ke tempat bakso itu. Cuman tetangga aku juga kan di sini jualan bakso, tapi nggak separah ini gitu baunya. Nah, kayak nggak enak lah pokoknya nggak enak gitu kan makan bakso tuh. Sampai akhirnya tuh ada kan pendataan yang vaksin itu. Terus aku bilang aja, ibu maaf ibu, aku mah nggak divaksin gitu, soalnya aku takutnya aku lagi hamil. Malah semuanya itu, jadi kan lagi pada ngumpul-ngumpul gitu ya ibu-ibu di dekat kontrakan itu. Oh, teteh lagi hamil, Masya Allah, selamat ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah hamil. Aku kan yang langsung jadi kaget gitu kan, kayak jadi kaget, loh kok jadi gini gitu ceritanya. Maksudnya aku takut lagi hamil, maksudnya teh gitu, makanya nggak vaksin dulu gitu. Oh, alhamdulillah ya teh gitu, selamat ya teh hamil. Aku langsung gimana gitu takutnya salah gitu perkiraan aku tuh. Akhirnya aku tuh dari situ teh ya udah Pak ya, di kayak kalau suami kapan vaksin, kalau suami vaksinnya nanti bulan depan gitu kan. Kebetulan memang bulan depan suami tuh pas lagi ditanya gitu kan sama yang di sini, jadi ada pendataan. Ya udah katanya nggak apa-apa, selamat ya gitu. Udah dari situ aku mulai tuh ngecek kalender telat head aku, udah telat belum sih gitu ya. Aku kok belum ngeh gitu, karena saking nggak diinget-inget gitu lah teman-teman untuk udah telat head belum, udah ini. Biasanya kalau misalkan telat head 5 hari kayak gimana gitu kan perasaannya. Terus telat seminggu pernah, aku telat 2 minggu pernah, telat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah pernah. Tapi takutnya tuh kayak yang jong gitu, takutnya tuh kayak gak mau test pack dulu lah gitu. Jadi waktu selama dari si bulan Mei itu, Mei kan udah tuh, Juni, Juli, Agustus tuh aku nggak pernah ngetes pack lagi. Sampai akhirnya adik ipar aku tuh ngasihin test pack yang bagus itu, yang sensitif. Ada 2 gitulah. Aku pernah sebelumnya tuh di bulan Juli gitu, aku tuh Agustus aku cobain test pack, kan ada 2 test packnya. Aku cobain test pack, samar, tapi samarnya tuh kayak mau jelas tapi takut salah gitu. Jadi aku nggak ngomong tuh sama suami tuh. Nah pas waktu itu kan Agustus, awal Oktober, pas banget pas tanggal 1 Oktober aku buka tuh dus, kirain aku tuh banyak gitu si isi test packnya tuh. Ternyata cuman 1 aja test packnya, cuman ada wadahnya itu kan. Ya udah pas di situ udah deh aku coba test pack besoknya gitu, tapi aku nggak ngomong sama suami aku kalau aku mau test pack gitu. Nah pas aku subuh udah sholat subuh, aku coba tuh pas test pack, garisnya benar-benar jelas. Terus aku nggak sempat banget video karena kayaknya nggak deh gitu, belum tentu deh. Jadi gimana ya perasaannya tuh kayak gitu kayak nggak bener-bener gitu kan. Terus nggak aku video gitu,
pas di tes praktek gitu kan naiknya lebih cepat gitu sih. Loh, garisnya 2 bener nggak ya gitu garisnya. Teman-teman yang belum subscribe Nada Farms Official, jangan lupa di subscribe ya dan ikuti karena ada akan cerita-cerita tentang kehamilan, terutama tentang promil. Selamat menyaksikan.